yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya maka sempurnalah setiap kebaikan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i, yang mana ini merupakan kewajiban kita sebagaimana Nabi SAW ingatkan akan kewajiban ini dalam sabdanya, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim", yaitu menuntut ilmu, yaitu ilmu agama, maka ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Karena dengan ilmu seseorang akan bisa merealisasikan tujuan hidupnya, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian juga kita bersyukur di pagi hari ini kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa melaksanakan satu kewajiban yang Allah wajibkan bagi kita selaku seorang muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah, yang mana kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan salat subuh ini kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara faedah atau keutamaan salat subuh berjamaah, maka seorang akan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla as-subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka orang tersebut berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian mengganggu orang yang sudah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian akan dicari oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kalian mengganggu jaminan Allah Subhanahu wa taala, dan niscaya dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkannya, sehingga dia akan ditelungkupkan di api neraka. Ini keutamaan di antara sekian banyak keutamaan salat subuh, khususnya secara berjamaah, ya. Baik, maka ada satu kisah yang unik, ya. Istilahnya ada seorang anak kecil di Saudi yang dia masih, mungkin kalau di sini SD, ya, di sana ibtidaiyah, ya. Itu ketika melakukan mungkin dianggap gurunya itu melanggar, sedikit melanggar, kemudian akan dihukum, maka dia senyum-senyum ketika akan dihukum gurunya, dan guru dia mempersilahkan untuk dihukum. Kemudian gurunya heran, "Kenapa kamu kok tersenyum, ya? Kok enggak sedih mau dihukum?" Maka anak tersebut mengatakan, "Kenapa saya tidak merasa tenang, ya? Karena saya tadi salat subuh berjamaah," ya, katanya. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, "Siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian dibawakan hadisnya oleh anak tersebut. Maka kemudian sang guru pun tersenyum dan akhirnya enggak jadi menghukum, ya. Karena memang dalam hadis tersebut ada ancaman bagi orang yang mengganggu orang yang telah salat subuh berjamaah, karena dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan kajian kita setiap Ahad pagi ba'da subuh
yaitu masih membahas tentang kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh matanya yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, dan syarahnya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tentang bagaimana kita menghadapi ahlul bid'ah, yaitu orang-orang yang menyimpang, yang membuat perkara-perkara baru, terutama dalam pembahasan ini yaitu mereka yang membuat perkara baru dalam masalah asma wa sifat, ya, yang menyimpangkan makna asma wa sifat. Khususnya kemarin dicontohkan ketika ada penyimpangan di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, kemudian juga di zamannya Imam Syafi'i juga di zamannya Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, di mana pada waktu itu tokoh Mu'tazilah yang termasuk murid dari Sufyan bin Uyainah, yaitu satu guru dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, itu menyimpang dikarenakan mempelajari ilmu kalam atau filsafat, ya, sehingga pemahaman dia menjadi menyimpang dan tersesat. Bahkan sebagian ulama itu mengkafirkannya, yaitu Bishr al-Misri yang berpemahaman Bishr al-Marisi yang berpemahaman Mu'tazilah, padahal sebelumnya ahlu sunnah wal jamaah, tapi karena hawa nafsunya condong kepada ilmu filsafat, akhirnya dia mengikuti pemahaman Jahmiyah atau Jahm bin Safwan, ya, pencetus pemahaman Jahmiyah, yang diantaranya keyakinan yang paling sesat yaitu mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, ya, artinya mengatakan Al-Quran itu bukan dari kalamullah, ya, tapi Al-Quran itu makhluk, dan mengingkari bahwasanya Allah SWT tidak pernah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, padahal dalam Al-Quran telah disebutkan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar kalam, artinya benar-benar didengar oleh Nabi Musa alaihissalam, ya. Maka Bishr al-Marisi memiliki pula seorang murid, ya, Ahmad bin Abi Du'ad, yang mengikuti pemikirannya, yang Ahmad bin Abi Du'ad ini yang masuk ke pemerintahan sehingga berhasil mempengaruhi 3 khalifah untuk memenjarakan dan menyiksa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Tapi akhirnya terjadilah di periode terakhir Khalifah Al-Wathiq yang ketiga, kemudian terjadi perdebatan dan akhirnya Mu'tazilah kalah, dan Al-Wathiq ini dikabarkan beliau rujuk dari pendapat Mu'tazilahnya dan akhirnya bertaubat. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh putra beliau Al-Muhtadi. Dan di antara yang harus kita jadikan prinsip di dalam menghadapi orang-orang yang melakukan perkara baru dalam agama, melakukan kebid'ahan, maka di sana ada 3 hal yang hendaknya kita selaku ahlu sunnah wal jamaah ini benar-benar memperhatikan ini, karena ini menjadi kunci di dalam kita mematahkan argumen mereka. Yaitu yang pertama, yaitu tanyakan kepada orang yang melakukan kebid'ahan, apapun kebid'ahan tersebut, tanyakan apakah terhadap kebid'ahan tersebut Nabi dan para sahabatnya itu mereka mengetahuinya,
Maka kalau dijawab tidak mengetahuinya, maka katakan kepada ahlul bid'ah tersebut, orang yang melakukan kebid'ahan dan mendakwahkan di tengah-tengah manusia sesuatu yang tidak diajarkan Nabi SAW. Kalau Nabi dan para khulafa ar-rasyidin dan para sahabat secara umum tidak mengetahui hal tersebut, maka bagaimana mungkin engkau yang mengetahuinya, padahal itu perkara yang baik di dalam agama, ya. Karena yang namanya seorang mendakwahkan sesuatu, otomatis apalagi mengatasnamakan agama, otomatis sesuatu tersebut penting dalam agama tersebut, ya, terutama dalam agama Islam ini. Maka bagaimana kalau Rasulullah dan para sahabatnya nggak tahu, kok kamu tahu sehingga kamu mendakwahkannya, ya? Maka otomatis orang tersebut akan balik di dalam jawabannya, ya, putar balik. Maka dia akan mengatakan Rasulullah, ya, dan para sahabatnya ketika dikatakan tidak tahu, kemudian ya sudah, Rasulullah dan para sahabatnya mengetahuinya, ya. Kalau begitu Rasulullah dan para sahabatnya mengetahuinya, ya. Maka ketika dijawab kalau Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengetahui akan hal tersebut, terhadap kebid'ahan yang engkau serukan tersebut, perkara baru yang engkau serukan di tengah-tengah masyarakat tersebut, maka bagaimana, apakah Rasulullah dan para sahabatnya itu mencukupkan diri untuk tidak berbicara dalam masalah tersebut dan tidak menyeru manusia dalam hal tersebut? Artinya ketika Rasulullah tahu kemudian diam, ya, maka kenapa kamu kok tidak ikut diam? Ya, padahal Rasulullah sudah mencukupkan diri dan para sahabatnya untuk tidak berbicara dalam masalah tersebut. Rasulullah dan para sahabatnya okelah tahu tentang masalah tersebut, tapi Rasulullah nggak melakukannya. Dan para sahabat pun tidak melakukannya. Rasulullah diam, para sahabat diam. Tapi kok kenapa kamu sekarang melakukannya? Apakah kamu merasa tidak puas dengan apa yang membuat Rasulullah dan para sahabatnya puas? Rasulullah saja puas untuk diam, tidak melakukannya. Contoh misalnya dalam masalah sesuatu yang baru, seperti yang sering di negara kita, seperti Maulid, ya, kemudian peringatan nuzulul Quran ketika Ramadan, kemudian tahlilan ketika ada orang mati, ya. Kalau seandainya Rasulullah SAW tahu itu sesuatu kebaikan, tapi kok Rasulullah dan para sahabatnya diam, tidak melakukannya, padahal itu memungkinkan untuk dilakukan, berarti kan Rasulullah dan para sahabatnya merasa cukup bahwasanya itu sesuatu yang memang tidak perlu untuk dilakukan. Padahal bisa Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukannya. Apalagi sebab-sebabnya ada, ya. Kelahiran Nabi sendiri, ya. Kemudian nuzulul Quran, Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Kemudian tentang tahlilan, ya, kematian, peringatan kematian seseorang, Nabi sendiri yang ditinggal mati oleh istrinya tercinta, pamannya Hamzah, ya. Kemudian sahabat yang beliau cintai, Ja'far bin Abi Thalib, ya, Zaid bin Harithah, dan masih banyak sahabat-sahabat yang meninggal di masa beliau alaihi salatu wassalam. Dan Nabi sendiri ketika meninggal, para sahabat juga tidak memperingati hal tersebut dengan tahlilan. Padahal kalimat tahlil la ilaha illallah itu yang mengajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Yasin yang mengajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi mereka nggak ada riwayat membacakan yasinan, ya, di hari-hari tertentu pada kematian seseorang, ya. Kalau Nabi diam dan para sahabatnya diam, padahal mereka mengetahui hal tersebut, berarti kan ini kecukupan bagi Nabi dan para sahabatnya.
Artinya cukup bagi Nabi dan para sahabatnya untuk diam saja, tidak mendakwahkannya di tengah-tengah masyarakat. Lah tapi kenapa sekarang kamu kok datang merasa nggak cukup dengan apa yang telah dicukupkan Nabi alaihissalam dan para sahabatnya? Kan ini aneh, ya, ini aneh. Maka ini bantahan yang telak bagi mereka orang-orang yang mengada-adakan perkara baru dalam syariat ini, ya. Tidak hanya dalam asma wa sifat saja, tapi seluruh perkara yang itu dimasukkan dalam ritual agama Islam yang pada hakikatnya tidak ada contoh dari Nabi alaihissalam. Dan ingat bahwasanya yang namanya kebid'ahan itu tidak mesti bid'ah murni, dalam artian dalam pembahasan para ulama bid'ah itu ada dua jenis kategori yang dianggap bid'ah dalam syariat Islam, yaitu bid'ah hakiki dan bid'ah idhafi. Bid'ah hakiki adalah bid'ah murni yang asal usulnya memang nggak ada dalam Islam. Asal usulnya tidak ada sama sekali dalam Islam. Jadi murni itu kebid'ahan, ya. Misalnya bid'ahnya seseorang yang minta berkah di pohon tertentu, kemudian minta keberkahan ketika panen dengan meminta kepada Dewi Sri, ya, yang katanya yang memberikan keberkahan di tanaman, ya. Ini bid'ah murni, artinya memang nggak ada sandaran asal usulnya dalam syariat, ya, sama sekali nggak ada contohnya. Tapi kalau bid'ah idhafi itu dari satu sisi kayaknya ada dalam syariat, tapi biasanya ini dalam pelaksanaan, ya, maka ini tidak ada dalam tuntunan syariat. Seperti yaitu tadi tahlil kalimat la ilaha illallah, kemudian surat Yasin itu ada dalam syariat, ya. Dalam syariat ada, memang dalam surah Yasin ada dalam Al-Quran. Tahlil memang kita dianjurkan Nabi alaihissalam untuk bertahlil, bertahmid dan lain sebagainya dari zikir-zikir ibadah. Tapi kemudian seseorang melakukan, artinya mempraktekkan dengan membaca tahlil dikhususkan untuk orang yang sudah meninggal, baca Yasin untuk peringatan-peringatan orang yang meninggal, ya, tinggu kondangan. Ya, ini jelas dari satu sisi Yasinnya ada dalam Al-Quran, tahlilnya ada, tapi di dalam penggunaannya tidak sesuai, ya, tidak sesuai. Kemudian misalnya zikir-zikir tertentu dengan bilangan tertentu, ya, yang padahal Rasulullah SAW tidak membatasi bilangan. Misalnya Rasulullah menyuruh umatnya untuk berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, tapi Rasulullah nggak membatasi. Berarti kita bebas di dalam, artinya berzikir dengan kalimat la ilaha illallah dimanapun, ya, dan kapanpun kita bisa berzikir dengan itu. Tapi ketika seseorang kok membatasi harus sekian ribu, harus sekian ratus, ya, setiap harinya, ya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, misalnya, atau bahkan meyakini kalau zikir dengan zikir ini, ya, beberapa puluh kali, ya, itu kemudian akan mimpi bertemu Rasulullah SAW. Ini jelas sesuatu yang diada-adakan dan ini jenisnya bid'ah idhafi. Bahkan kemarin saya baru tahu ada seorang yang berpemahaman kalau anaknya itu bandel, bacakan Al-Fatihah 40 kali, ya, 41 atau 40 kali, ya, seperti itu dilakukan paling enggak satu anak sekali saja. Nanti kalau anaknya 10 berarti 41 kali 10, ya, itu kalau anaknya bandel. Ini dari mana, ya? Kemudian ada lagi kalau ingin nanti anaknya ganteng,
ketika hamil bacakan surat Yusuf. Ya, ini ada keyakinan seperti ini. Surat Yusufnya ya benar surat Yusuf. Ya, kita juga dianjurkan baca Al-Qur'an itu termasuk surat Yusuf, kita dianjurkan. Tapi kalau ini kemudian dibawa ke istilahnya inovasi kita sendiri, ya, apalagi meyakini dengan keyakinan tertentu biar anak itu ganteng, ya nggak pas, ya. Maka ini tidak diperbolehkan, ya, walaupun secara asalnya ada. Karena sebagian orang sekarang ini meyakini bahwasanya bid'ah itu hanya bid'ah hakiki saja, yang sama sekali nggak ada dasarnya. Itu salah. Tapi bid'ah itu ada yang bid'ah idhafi, dan justru inilah yang paling banyak. Bid'ah idhafi ini yang paling banyak. Karena seorang mengatakan ini kan ada sumbernya, ya, dari Al-Qur'an, dari hadis. Bahwasanya seperti sholawat ini kan ada, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ya, orang-orang beriman disuruh untuk bersolawat kepada nabi. Tapi kemudian kok dibatasi dengan beberapa ratus kali, beberapa ribu kali setiap hari ini dan itu misalnya. Maka ini nggak ada contohnya. Sholawatnya ada contohnya. Ketika kita memperingatkan, bukan memperingatkan asalnya. Bukan kok jangan baca surat Yusuf, jangan bersolawat, enggak. Tapi caranya ini loh yang kita peringatkan, ya. Dan ini yang paling banyak terjadi, ya. Paling banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, karena mereka beralasan ketika diperingatkan ini adalah kebid'ahan dari sisi tata cara, maka mereka mengatakan bukankah ini ada dasarnya dalam syariat. Maka kita katakan ya benar ada dasarnya, tapi cara mengamalkannya tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Baik. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya yang muallif rahimahullah taala beri judul Dzikru ba'di ayatis sifat, penyebutan sebagian ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT. Karena setelah kita tahu kaidah-kaidahnya di awal dan juga termasuk bagaimana membantah orang-orang yang menyimpang dalam masalah sifat-sifat Allah SWT, maka di sini muallif ingin mencontohkan dengan menyebutkan beberapa contoh dalam ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah SWT. Pada bab tersebut di poin yang ke-12 muallif mengatakan fa mimma jaa'a min ayatis sifat qaulullahi azza wa jal wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dalam surah Ar-Rahman ayat ke-27. Dan di antara yang datang yang berkaitan dengan ayat-ayat sifat yaitu firman Allah SWT dalam surah Ar-Rahman ayat ke-27. Allah menyatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetaplah wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mensyarah kalimat tersebut, as-sifatu allati dzakaraha al-muallif min sifatillah ta'ala. Dzakara al-muallif rahimahullahu ta'ala min sifatillah as-sifatil atiyata wa sanatakallamu 'alaiha hasba tartibil muallif. Sifat-sifat yang disebutkan oleh muallif, oleh penulis yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, yang mana dalam ayat-ayat tersebut menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan berbicara atau menjelaskan sesuai dengan urutan yang disebutkan oleh penulis. As-sifatul ula, sifat yang pertama, al-wajh, yaitu wajah. Artinya Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya wajah. Ya.
al-wajhu thabitun lillahi ta'ala bidilalatil kitabi was sunnah wa ijma'i salaf. Wajah bagi Allah Subhanahu wa taala ini telah tetap dan ditetapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil Alkitab yaitu Al-Qur'an maupun As-Sunnah dan juga ijma'us salaf yaitu kesepakatan para salaf yaitu pendahulu terutama para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat ke-27 tadi, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetaplah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ayat sebelumnya berbicara kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu itu akan binasa. Ya. Di muka bumi ini segala sesuatunya akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang akan tetap adalah wajah Rabbmu, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu seorang sahabat, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha, muttafaqun alaih. Sesungguhnya engkau tidaklah menginfakkan dengan satu infak, artinya bersedekah dengan satu sedekah yang engkau berharap dengan sedekah tersebut wajah Allah, disebutkan wajah Allah, berharap wajah Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan diberikan pahala atasnya, atas sedekahmu tersebut yang engkau memang berharap wajah Allah. Dan wajah Allah ini akan nanti bagi orang-orang beriman itu akan bisa dilihat ketika mereka sudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dalam sebuah hadis disebutkan dengan jelas bahwasanya nanti orang-orang beriman itu akan melihat wajah Rabbnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkap, ya, tabir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin, ya, orang-orang beriman yang masuk surga untuk bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyatakan satarawna rabbakum, ya, kalian kelak akan melihat Rabb kalian, ya, kama tarawna al-qamar, sebagaimana kalian melihat rembulan Lailatul Badr, yaitu di bulan purnama. La tudammuna li ru'yatihi, ya. Kalian tidak akan berdesak-desakan di dalam melihatnya. Artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan kaifiyatur ru'yahnya, yaitu bagaimana cara melihat Allah Subhanahu wa taala, bukan menyamakan Allah dengan bulan, bukan, tapi menyamakan caranya saja, ya, sebagai gambaran. Seperti seorang ketika bulan purnama semua bisa melihat, ya, sebanyak apapun makhluk ketika terjadi bulan purnama di daerahnya, maka semuanya bisa melihat tanpa harus berdesak-desakan, walaupun banyak yang melihat. Itulah gambaran bagaimana nanti orang-orang beriman melihat Rabbnya dengan sangat jelas dan tanpa berdesak-desakan, ya. Wa ajma'a salaf ala itsbatil wajhi lillahi ta'ala fayajibu itsbatuhu lahu biduni tahrifin wala ta'dilin wala taqyifin wala tamthilin wa huwa wajhun haqiqiyyun yaliqu billah. Dan para salaf, yaitu pendahulu kita yang saleh, terutama para sahabat, itu telah sepakat di dalam menetapkan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala.
maka wajib untuk kita juga menetapkannya tanpa tahrif, yaitu tidak boleh merubah maknanya. Ya, tidak boleh merubah maknanya. Wajah diganti apa misalnya, ya, ini rahmat maksudnya dan lain sebagainya. Enggak boleh. Ya. Wajah ya wajah. Ya. Wala ta'til, dan tidak boleh kita menolak dengan alasan apapun. Ya, dengan alasan apapun. Misalnya alasan, wah ini kalau kita tetapkan wajah bagi Allah kok sama dengan makhluknya. Ya, siapa yang bilang sama? Ya, siapa yang bilang sama? Makhluk dengan makhluk saja berbeda, apalagi makhluk dengan Sang Khalik. Ya, wajah manusia dengan wajah kera sama apa enggak? Sama-sama wajahnya. Beda kan? Ya, kita saja enggak mau sesama makhluk disamakan, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tetapkan sesuai dengan apa yang tercantum dalam dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah maupun penjelasan para sahabat. Para sahabat diam ketika membaca ayat tentang penetapan wajah bagi Allah, kemudian mendengar hadis dari Nabi SAW penetapan wajah bagi Allah. Ya, mereka enggak bertanya, apalagi ini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Rasulullah mengatakan, wahai Sa'ad, sesungguhnya engkau kalau berinfak dengan satu infak yang engkau harapkan dengan infak tersebut wajah Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala enggak kepo, tidak bertanya aneh-aneh, ya Rasulullah, kok yang saya harap wajah Allah bukan pahala? Ya, enggak seperti itu. Karena paham, Sa'ad bin Abi Waqqas faham sabda Nabi enggak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran menetapkan wajah, kemudian sabda Nabi menetapkan wajah, sudah. Ya. Dan enggak akan mungkin sama dengan makhluknya. Karena makhluk dengan makhluk saja berbeda, apalagi makhluk dengan Sang Khalik, Sang Penciptanya. Maka tidak boleh kita menolak dengan alasan apapun. Wala takyifin, dan tidak boleh membagaimanakan. Loh, kalau begitu bagaimana ya wajah Allah? Ya, bagaimana ya bentuknya? Ya, apalagi membayangkan, enggak boleh. Wala tamtsil, dan memisalkan, oh wajah Allah seperti ini. Ya, enggak boleh. Karena kita enggak tahu zat Allah Subhanahu wa taala, maka kita enggak akan mungkin bisa membayangkan sifat yang itu bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala, seperti wajah. Ya. Karena di antara kaidah seseorang itu bisa melihat hakikat dari sifatnya manakala dia melihat hakikat zatnya. Sedangkan kita nggak bisa melihat hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, maka hakikat sifatnya pun kita tidak bisa mengetahuinya. Yang ada kita hanya mengimaninya, ya. Adapun sesuatu yang bisa kita lihat zatnya, maka sifatnya bisa kita lihat, ya. Sifat wajahnya kambing bagaimana, itu bisa kita bayangkan, bisa kita permisalkan, ya, karena kita tahu zatnya kambing. Wajahnya gajah dengan kambing, perbedaannya bagaimana, kita bisa tahu, bedakan perbedaan kedua wajah dari binatang tersebut, karena kedua-duanya zatnya kita ketahui. Kambing bentuknya seperti ini, gajah bentuknya seperti ini, manusia bentuknya seperti ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan wajah, dan sedangkan Allah Subhanahu wa taala kita sendiri tidak tahu zatnya, kita hanya mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, maka ketika Allah mengatakan Allah punya wajah, kita tetapkan sedemikian apa yang datang dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Fahuwa wajhun haqiqiyun yaliqu billah. Maka wajah itu adalah hakiki, benar-benar hakiki wajah itu, ya. Tapi hakikat dari wajah tersebut yaliqu billah, yaitu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Wa qad fassara ahlu ta'til bits-tsawab wa naruddu 'alaihim bima sabaqa fil qaidah ar-rabi'ah. Dan orang-orang ahlu ta'til yang menolak sifat wajah ini bagi Allah, mereka menafsirkannya dengan pahala. Yang dimaksud mengharapkan wajah Allah, yang dimaksud bahwasanya yang tetap wajah Allah itu maksudnya pahalanya, ya, yaitu pahala. Ini orang-orang yang menolak sifat wajah, karena mereka sebelum menolak itu kemudian mengganti dengan arti pahala kalimat wajah tersebut, mereka sebenarnya sudah terbertik dalam pikirannya itu ngerambiang sudah, karena mereka sudah memisalkan Allah SWT seperti makhluk dengan sesuatu yang mereka lihat, ya. Akhirnya mereka membayangkan Allah kalau punya wajah kok seperti ini ya, nanti wajahnya seperti apa kayak ini, ya. Akhirnya kemudian diingkari sendiri. Wah, kalau Allah punya wajah nanti seperti ini nggak mungkin lah, ya. Kemudian ditolak. Wah, ini berarti maksudnya bukan wajah ini, berarti maksudnya ini adalah pahala, ya, biar nggak bertentangan dengan akalnya katanya, ya. Maka kita bantah apa yang menjadi pendapat mereka tersebut dengan apa yang telah lalu dalam kaidah yang keempat. Nah, ini fungsinya. Kaidah keempat dalam membantah orang-orang yang menyimpang dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala apa? Masih ingat? Bantahannya simpel. Bahwasanya pendapat tersebut khilafud dhahir, ya, yaitu menyelisihi zahir nas yang ada. Nasnya seperti itu, dan dalam Al-Quran maupun hadis seperti itu, dan tidak dijelaskan bahwasanya itu yang dimaksud adalah pahala. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala memang ingin memperkenalkan dirinya kepada makhluknya bahwasanya dia memiliki wajah, agar supaya lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus ujian sejauh mana pengagungannya kepada Allah. Apakah dia ketika mendengar Allah punya wajah yang kalimatnya sama dengan apa yang dimiliki oleh makhluk, kemudian orang tersebut akan merendahkan Allah dengan menyamakan dengan makhluk, ataukah tetap mengagungkan? Itu hikmahnya, ya. Di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan sifat-sifat yang dengan menggunakan nama-nama yang sama, ya. Karena yang pertama memang dengan menggunakan nama-nama yang sama tersebut itu akan lebih bisa dicerna, dan itulah yang maksud dari pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Allah akan memberitahukan sesuatu kepada hambanya dengan sesuatu yang tidak dimengerti secara bahasa. Lalu apa fungsinya? Yang kedua, itu sebagai ujian. Apakah orang tersebut akan tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan justru menjatuhkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan menyerupakan dengan makhluknya, ya, dengan alasan tadi, ya, enggak mungkin dan lain sebagainya, ya. Justru ketika seorang itu menetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, sesuai zahirnya, maka disitulah dia sebenarnya sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam pikirannya dia tidak akan pernah berpikir bahwasanya sifat-sifat tersebut sama dengan apa yang dimiliki oleh makhluk, ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha agung, maha besar, ya. Makanya di dalam kajian tafsir juz amma kemarin, bahwasanya ketika membahas kalimat Rabbul Alamin, ya, kalimat alamin itu, alam itu adalah segala sesuatu itu disebut alam kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semuanya nggak akan mungkin sama di alam semesta ini, nggak akan mungkin sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menetapkan satu sifat walaupun namanya sama, tapi
itu hanya untuk agar supaya hambanya itu bisa memahaminya, ya, dan itu adalah hakiki, tapi sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam kaidah bantahan yang kedua, yang pertama tadi menyelisihi zahir nas, kemudian yang kedua adalah menyelisihi para salaf, ya. Para sahabat gak ada yang satupun yang mengatakan bahwasanya maksud wajah Allah ini adalah pahala, gak ada. Gak ada satupun para sahabat atau bahkan tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu yang mengatakan hal demikian. Maka ini jelas menyelisihi ijma', ya. Dan ijma' itu salah satu dalil, ya, di dalam syariat Islam. Siapa yang menyelisih ijma', maka sudah dipastikan dia tersesat, ya. Karena ijma' ini tidak bisa dibantah, ya. Karena Rasulullah SAW telah menyatakan la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku, terutama para sahabat dan kurun generasi terbaik, ya, itu tidak akan pernah berkumpul di atas kesesatan. Artinya ijma' mereka menjadi dalil yang qat'i, dalil yang pasti, ya. Taib. Itu bantahan bagi ahlu ta'dil. Kemudian wa qauluhu subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang disebutkan Ibnu Qudamah al-Maqdisi, contoh sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat ke-64. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangannya, yaitu kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, itu keduanya terbentang dan memberikan rizki. Dengan berinfak artinya memberikan rizki kepada hamba-hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dijelaskan di sini as-sifatul tsaniyah, sifat yang kedua yang dibawakan penulis al-yadan, yaitu kedua tangan. Al-yadan min sifatillahi ats-tsabitah lahu bil kitabi was sunnah wa ijma'is salaf. Kedua tangan adalah di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri di dalam Alkitab, Al-Qur'an maupun As-Sunnah, ya. Dan kesepakatan para salaf. Qala Allah taala bal yadahu mabsutatani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan kedua tangannya terbentang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, yaminullahi mal'a. Tangan kanan Allah Subhanahu wa taala itu penuh, la yaghiduha nafaqatun sahaul lail wan nahar. Tidak menguranginya nafkah yang diberikan, yang dicurahkan baik malam maupun siang hari. Artinya tangan Allah Subhanahu wa taala penuh terus, walaupun diberikan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala untuk menafkahi hambanya di alam semesta ini, maka itu tidak mengurangi, ya. Dalil ini yang digunakan syahid sebagai dalil bahwasanya Allah memiliki tangan, yaitu kalimat yaminullah, tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan, dan Rasulullah mengatakan wa qilta yadaihi yaminun, dan kedua tangan Allah itu kanan, ya. Maka kita tetapkan yang demikian, gak usah bayangkan ya, tangan kabeh bias, gak usah dibayangkan, ya. Kewajiban kita hanya beriman, itu hakiki,
sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangkan, kita akan menjatuhkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Ya. Karena bayangan kita bayangan makhluk. Ya. Bayangan kita kan bayangan makhluk. Otak kita nggak akan sampai. Ya. Kita memikirkan sesama makhluk saja nggak sampai. Ya. Serba terbatas. Ya. Sepandai-pandainya manusia di muka bumi ini pasti akan ada batasnya. Pasti akan ada batasnya. Apalagi memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diwajibkan hanya beriman saja. Ila qaulihi, kemudian sampai sabda Nabi alaihi salatu wasalam, biyadil ukhra al-qabdu yarfa'u wa yakhfad. Ya. Kemudian lanjutan hadis tersebut Rasulullah menyatakan, dan dengan tangan yang lainnya, ya di sini disebutkan dengan tangan yang lainnya. Yang pertama, kalimat pertama dengan yaminullah, tangan kanan. Ya, kemudian di kalimat berikutnya disebutkan dengan tangan yang lainnya. Ya, dan itu kemudian digabungkan dengan hadis riwayat Muslim tadi, wakil tayadaihi yaminun. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu kanan. Ya. Dengan tangan yang lainnya al-qabdu, yaitu mencabut, ya, menggenggam ruh, ya. Ini mencabut. Ini menunjukkan bahwasanya pada hakikatnya yang mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat itu hanya diberikan tugas saja, ya. Artinya malaikat tidak bisa mendahului sebelum ada perintah. Kok nyari-nyari sendiri malakul maut, nyari-nyari sendiri kemudian wah tak cabuti wae wong iki, ya. Tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala enggak bisa. Ya. Karena hakikatnya yang menghidupkan mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma tugas itu kemudian Allah menciptakan malaikat dan diberi tugas itu diantaranya juga sebagai ujian keimanan. Ya, bukan berarti Allah butuh dengan pembantu, enggak. Allah mengurus seluruh alam semesta ini sanggup sendirian. Dan itu memang sifat yang namanya Tuhan, itu memang harus sempurna seperti itu. Tidak butuh pembantu. Ya, makanya nanti pada hari kiamat ketika semuanya mati, ya, semuanya hancur, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan bayangkan wah, berarti yang tetap cuma wajahnya tok. Ya enggak. Ya ini konsekuensi, wajah itu bagian dari zat. Ya. Bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala. Maka akan semuanya akan tetap, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun disebutkan hanya sekedar wajah di situ untuk kemuliaan, ya. Baik, maka semuanya akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malakul maut juga mati, Jibril mati, ya. Bahkan malaikat peniup sangkakala, siapa namanya? Israel atau Israfil? Israfil, ya. Israfil juga mati, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan malaikat Israfil, ya. Kemudian disuruh meniup sangkakala yang kedua, yaitu agar semuanya hidup, ya. Yarfa'u wa yakhfad, yang dengan tangan tersebut mencabut ruh dan juga meninggikan dan juga merendahkan. Artinya derajat tingkatan makhluk itu juga di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengangkat derajatnya. Kalau Allah menghendaki juga, Allah akan menurunkan derajatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari.
Wa ajma'a salaf ala itsbatil yadaini lillahi fayajibu itsbatuhuma lahu biduni tahrifin wala ta'tilin wala taqyifin wala tamthilin wa huma yadan haqiqatan lillahi ta'ala yaliqani bihi. Dan dalil yang ketiga adalah karena ini adanya ijma' salaf, ya, para sahabat telah ijma' tentang menetapkan kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib menetapkan keduanya tanpa tahrif, tanpa merubahnya dengan makna yang lain, dan tidak boleh menolaknya dengan alasan apapun, wala taqyifin, dan tidak boleh membagaimanakan, artinya bertanya bagaimana bentuknya tangan Allah, enggak boleh. Wala tamtsilin, dan tidak boleh memisalkan, ya, atau menyerupakan tangan Allah itu seperti ini enggak boleh. Dan keduanya, artinya kedua tangan tersebut tangan yang hakiki, ya, tangan yang hakiki. Dan kita tahu bahasa yadan, secara bahasa tangan itu ya tangan, tidak perlu kita rinci. Ini sudah maklum, itu kedua tangan yang hakiki, dan itu semuanya ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan orang Yahudi sendiri mengakui kalau Allah itu punya tangan. Makanya dalam ayat bal yadahu mabsutatani, itu kan orang Yahudi ayat sebelumnya mengatakan bahwasanya waqalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Ketika orang Yahudi itu mencela Allah itu dikatakan bakhil, pelit katanya, ya. Orang Yahudi mengatakan apa? Yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu katanya, ya. Ini lisannya orang-orang Yahudi yang mereka mengakui dan menetapkan Allah itu punya tangan. Bal yadahu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Maka sungguh ghullat aydihim, binasalah tangan-tangan mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Bahkan wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan apa yang mereka katakan. Bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Allah di sini ketika membantah orang Yahudi tidak mengingkari penetapan tangan. Justru Allah kemudian menetapkan bal yadahu mabsutatani. Tapi ketika Allah walu'inu bima qalu, orang-orang Yahudi itu dilaknat karena perkataannya, itu dikarenakan mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Kalimat maghlulah itu yang menjadi sebab mereka itu dilaknat, ya. Kalimat yang mengatakan bahwasannya tangan Allah itu terbelenggu, itu yang menjadikan sebab orang-orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ayat setelahnya bahkan menetapkan bal yadahu mabsutatani, ya, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Kalau seandainya orang Yahudi ketika mengatakan yadullahi maghlulah itu salah, kalimat yadullah pasti akan dibantah. Bahkan Allah nggak punya tangan, seperti itu, ya. Tapi malah justru Allah menekankan bahwasanya Allah itu punya dua tangan, tapi dua tangannya terbentang, tidak terbelenggu, artinya tidak pelit, ya. Ini diantara penegasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan dan kedua tangan hakiki, ya. Wa qad fassarahuma ahlu ta'til bin ni'mah wal qudrah wa nahwiha wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idah ar-rabi'ah wa bi wajhin rabi'in anna fi siyaq ma yamna'u tafsirahuma bidzalika qad'an ka qoulihi ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Dan sungguh orang-orang ahlu ta'til yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwasanya
yang dimaksud dengan tangan Allah itu adalah nikmat. Ya, pastinya yang terbentang itu nikmatnya. Kemudian yang dimaksud tangan itu adalah kudrah, kekuatannya, wa nahwiha, dan yang sejenisnya. Artinya mereka tidak mau menetapkan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh katanya. Karena itu bertentangan dengan akal. Nanti kalau Allah punya tangan seperti makhluk. Dan kita membantah mereka dengan apa yang telah terdahulu dari kaidah yang keempat, yaitu ini bertentangan khilafud zahir, yaitu bertentangan dengan nas, zahirnya nas, dan bertentangan dengan ijma' salaf. Kemudian masih ditambah lagi bantahan dari sisi ini, yaitu sisi fisyak, ya, bantahan dari konteks kalimat dalam hadis maupun dalam ayat yang menetapkan bahwasanya Allah memiliki kedua tangan, ya, yaitu ma yamna'u tafsirahuma bidzalika qat'an, yaitu konteks kalimatnya yang tidak membenarkan tafsir keduanya, ya, secara qat'i, atau konteks kalimat dalam ayat maupun hadis, ya, itu tidak bisa ditafsirkan lain kecuali itu, kecuali memang menetapkan kedua tangan. Contohnya dalam surah Shad ayat ke-75, Allah ketika berkata kepada iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa engkau enggak mau sujud dengan apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Biyadayya, dengan kedua tanganku, dengan kalimat musanna. Kalau itu diartikan nikmat, masa Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua nikmat, ya, atau dengan kedua kekuatan? Apakah kekuatan Allah itu terbagi dua? Ya, kan enggak, ya. Dan ini tidak sesuai dengan konteks dari ayat ini, ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga firman Allah, sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis tadi, konteksnya mengatakan wa biyadihil ukhra al-qabdu, dan dengan tangannya yang lain. Kalau yang pertama yaminullah diartikan kudrah atau nikmat, kemudian yang kalimat kedua ini diartikan apa? Apa kudrah atau nikmat lagi? Berarti nggak ada keistimewaan penyebutan dua kali. Sama-sama nikmat, sama-sama kudrah, ya. Kemudian ketika Allah menyebutkan tentang penciptaan Adam alaihissalam dengan kedua tangannya, maka kalau itu diartikan dengan kudrahnya Allah SWT, maka ini tidak ada bedanya keistimewaan Adam dengan manusia lainnya. Padahal Nabi Adam diistimewakan karena memang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Kalau hanya dengan kudrah, semua makhluknya juga diciptakan dengan kudrah Allah, dengan kemampuan Allah SWT, ya. Makanya ketika Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya langsung, inilah yang menjadi keistimewaan Nabi Adam alaihissalam, sehingga Allah menyuruh para malaikat dan iblis untuk bersujud karena keistimewaan Nabi Adam. Kalau hanya sekedar dengan kudrah, nggak ada bedanya dengan makhluk lain. Allah pun ciptakan malaikat dengan kudrah, ya, dengan kemampuannya. Ciptakan iblis juga dengan kemampuannya, ya. Ciptakan manusia yang lain. Alam semesta ini diciptakan semua karena kudrah Allah SWT. Maka nggak ada bedanya. Kemudian juga dibantah juga bahwasanya kalau engkau menolak sifat tangan bagi Allah karena alasannya itu sama dengan makhluk, ya, makhluk juga punya tangan, kok Allah juga punya tangan. Wah, ini maksudnya berarti kudrah, ya, kekuatan, ya.
Maka kita katakan, bukankah makhluk itu juga punya kekuatan? Dan nanti sama kudrahnya Allah dengan kudrah makhluk. Bagaimana? Maka mereka akan jawab, oh kalau ini kudrahnya Allah itu ya jelas kudrahnya Allah kan sesuai dengan keagungan Allah. Gak mungkin sama kekuatan makhluk dengan kekuatan Allah. Maka kita katakan juga, kalau begitu sama saja. Ini tangan Allah juga gak sama dengan tangan makhluk. Tangan Allah ini sesuai dengan keagungan Allah juga. Sudah selesai ya. Orang kalau banyak mikir dalam masalah keimanan, banyak menggunakan otak, ini justru akan bundet sendiri ya. Padahal zaman terbaik para sahabat itu sudah di dalam menerima nas-nas yang berkaitan dengan penetapan sifat-sifat Allah, simpel. Mereka dengar sesuai dengan zahirnya, kemudian mereka imani sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Justru yang ketika mereka mendengar ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, mereka semakin kuat keimanannya, semakin pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kok semakin malah dibikin pusing dengan tipu daya akal pikirannya. Enggak, ya. Tapi orang sekarang malah justru semakin memikirkan bagaimana kok Allah seperti ini, kok Allah seperti ini. Itu bukan tugas kita. Kita diberitahu Allah punya sifat ini, kita imani. Itu tugas kita. Kita mengimani saja sebagaimana para sahabat ya mengimaninya, ya. Baik, ini dulu ya biar tidak begitu pusing ya. Tapi sebenarnya simpel ini. Dua contoh terlebih dahulu, tapi ini yang tentang tangan ini belum selesai karena masih ada sedikit pembahasan, yaitu yang disebutkan dalam nas-nas bahwasanya di sana ada penyebutan tangan itu dengan bentuk tunggal, yad. Kemudian ada bentuk musanna, dua tangan. Kemudian ada bentuk jamak, tangan-tangan. Maka ini bagaimana menggabungkan bahwasanya kita telah menetapkan Allah itu memiliki dua tangan, padahal disebutkan mufrad satu, kemudian disebutkan dua, dan juga terkadang disebutkan tiga. Ini bagaimana penjelasannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Tapi yang jelas intinya kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang pertama tadi memiliki wajah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan, dan dalam hadis dijelaskan kedua tangan Allah itu semuanya kanan dan itu semuanya hakiki, dan kita imani sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu atau tidak boleh untuk menolaknya dengan alasan apapun. Tidak boleh kita membagaimanakan atau memisalkan ya tangan Allah ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.